Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pasca gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk melihat kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk di ND dan Elma Rosana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Dasya di Kabupaten ND terlebih dahulu. Dasya, apakah bantuan di sana sudah mencukupi untuk para pengungsi? Ya, Gemma, berbicara soal bantuan ya. Mari kita lihat terlebih dahulu secara garis besar kondisi pengungsi di Kabupaten ND. Ini kami sudah ada di Kabupaten ND ini berhari-hari. Kalau kita bicara soal pengungsi, ini pola pengungsi di Kabupaten ND ini cukup berbeda, di mana mereka banyak yang memilih untuk membangun tenda pengungsi mereka sendiri atau secara mandiri di depan halaman rumah mereka. Ini saat ini kami tengah berada di Kelurahan Lokoboko di Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Ini pemirsa kalau dilihat ke belakang itu banyak tenda darurat yang dibangun secara mandiri, secara inisiatif oleh warga yang ada di sini. Dan ini juga salah satu tendanya, pemirsa. Tenda ini merupakan tenda yang dibangun secara mandiri oleh warga yang ada di sini. Namun kalau kita bergeser ke sini, terlihat memang rumah warga sebetulnya masih bentuknya masih utuh, ya, masih terlihat tidak hancur. Namun jika kalau kita lihat ke dalam itu reruntuhannya sangat banyak, pemirsa, dan banyak tembok-tembok yang sudah hancur. Jadi mungkin bisa ya, Gemma, kita ngobrol langsung dengan warga yang ada di sini, kira-kira kronologi seperti apa, dan juga ini membangun tenda darurat di halaman depan rumah mereka ini seperti apa. Halo ibu dengan ibu siapa? Ibu Hartati. Mungkin dengan ibu siapa? Ibu Yahna. Dan Bang Syarif. Bang Syarif, Ibu boleh, Bang, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ibu boleh mungkin sambil berdiri Ibu. Bu, ini berarti rumah Ibu ya, Bu, yang ada di sini ya. Bu, bisa dijelaskan nggak, Bu, waktu kronologi kejadian gempa itu seperti apa sih, Bu? Waktu kronologi yang terjadi pertama, ibu di pasar lagi jualan, kan dekat pantai. Jadi ibu sok juga, minta sama anak, minta pulang, supaya bisa kumpul sama-sama anak-anak di rumah. Ada anak-anak di rumah juga, ya Allah, kita pulang, ibu pulang kan pasarnya dekat pantai. Takutnya air laut lagi. Jadi begitu ibu pulang sampai di sini sama anak, tapi alhamdulillah sih sampai sini berguncang besar lagi. Begitu ibu minta sama anak, ibu mau ke belakang, mau WC, minta ke belakang. Langsung jawab anak pertama bilang, Bu, tak bisa lagi Bu, itu sudah reruntuhan semua WC-nya. Ya Allah, kemana kita ini? Biar ke masjid. Begitu lari ke masjid, sampai sana anak yang nomor 4 ini bilang, Bu, cepat Bu, cepat ini goyangnya, ya Allah, minta ampun. Jadi ibu sebetulnya waktu gempa itu sedang ada di pasar, dan kemudian waktu ibu kembali ke rumah ini sudah banyak yang hancur ya. Bu, boleh mungkin kita masuk ke dalam ya, Bu. Kira-kira seperti apa kondisi terkini di dalam rumah ini? Ibu tinggal sama siapa, Bu? Sama anak saja, suami sudah almarhum. Oke. Bu, mungkin bisa dijelaskan ya, Bu. Ini mungkin ruang tamu, ini ada bagian-bagian mana, Bu, yang sudah retak ya, Bu, ya? Ini ya. Ini di sini tempat tidur anak cowok tadi yang ini. Ini sudah retak semua ya, Bu, ya, dan ini juga barang-barang sudah kosong semua ya, Bu, ya, sudah diamankan di depan. Oke. Ini sudah runtuh semua. Boleh kita ke sana ya, Bu, ya? Mungkin sedikit. Ini apa, Bu? Tempat tidur ibu. Yang triplexnya sudah ini obrak-abrik yang waktu gempa tuh. Jadi Tapi ini masih banyak barang di dalam. Itu emang sengaja diamankan atau emang sengaja ditaruh di sini apa seperti apa, Bu? amankan toh, begitu tenang baru bisa kita untuk kita mau ambil gunakan, bisa ambil untuk pakai. Perlahan ditaruh ke depan lagi ya, Bu? Iya. Siap. Ini juga banyak ruang-ruangan kosong, Bu, ya? Ini ruangan ini tengah, ini sudah masuk ke dapur, tapi situ dapur kan bisa untuk anak sama anak mantu itu tinggal. Jadi kami satu rumah 2 keluarga. Bu, jadi setelah gempa yang terjadi, Ibu kembali ke rumah, kemudian langsung bangun tenda darurat ya, Bu, di depan ya? Ini berarti yang depan ini juga tenda darurat, Ibu? Masih kita tidurnya masih terbuka. Tidur terbuka terus. Terbuka itu maksudnya seperti apa, Bu? Tidak ada terpal. Jadi begitu keesokan harinya, jadi ibu ini minta sama anak, Bu, nak bisa tidak? Kalau ada terpal nih baik, kita mau bagaimana? Ibu ini terpal tidak ada, kok terang terus begini, kita masuk tidak bisa.
Akhirnya ada terpal gimana, Bu? Ponan ini datang bawa terpal, buatlah tenda itu. Berarti ini juga inisiatif dari keluarga Ibu ya, dari masyarakat ya Bu ya, untuk bangun tenda mandiri di sini ya Bu. Boleh kita lihat tendanya ya Bu? Ini ada 1, ada 2. Ini apa? Ini tenda boleh kita lihat situ, dapur, Ibu tidur di situ. Oh Ibu tidurnya di sini? Ini jadi bagi-bagi sama anak, sama mantu. Jadi ibu tidurnya di sini, jadi ibu rasugana inisiatif ibu sendiri beli terpal. Terpal ini semua dari inisiatif sendiri ya Bu? Ini ada apa? Ini barang-barang ini semua yang berhasil diamankan dari dalam ya Bu ya? Ada Yang penting sembako yang kita utamakan. Lagi ini kita makan. Iya, Ada nasi supaya bisa kita masak, pakai api, bisa pakai cok, ini anak pakai listrik ini. berarti ini dapur, Dapur. semua yang bisa Tempat dibawa tidur dari juga. dalam, tempat tidur juga semua yang bisa di dalam langsung dikeluarin ke sini. Berarti udah berapa lama Bu ini di sini? Ini Tenda ini? dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu sudah 5 harian ya. Ibu, ini sudah 5 harian pasca gempa. Bantuan yang sudah datang ke wilayah ini seperti apa Bu? Itu sembako tadi, alhamdulillah sudah gunakan. Ya. Sembako sudah datang ya Bu. Cukup mungkin untuk Ibu. Ibu berarti di sini berapa orang Bu? Ibu sama anak sama cucu ini sama anak mantu. Jadi kita ada 2 keluarga tuh di situ. Cukup Bu bantuan yang sudah ada, yang sudah datang? Ya, mau bilangnya cukup kan musibah bukan cuma ibu, kan kita banyak saling berbagi. Kalau bagi ibu saling berbagi sama teman. Bukan cuma musibahnya kita sendiri, tidak itu. Untuk bantuan ya sudah tergolong cukup ya Bu. Apalagi Bu, butuh bantuan apa lagi Bu yang sebenarnya Ibu butuhkan saat ini? Mau butuhkan saat ini. Kita mau bilangnya butuhnya ini, tapi itu pun masih ada goyang. Ya hanya itu tadi sembako dulu. Itu terutama kan tuh supaya badan kita bisa kuat, ada satu kita bisa lari. Kalau kita mau cuma ya Allah mau ke mana sudah. Ya cuma berdoa saja itu tadi. Ibu bisa jelaskan mungkin ada trauma tersendiri Bu? Memang ada. Begitu goyang, aduh ke belakang. Habis kita faktor usia toh. Jadi lihat anak sebenarnya ya Allah ke mana kita nih. Mau kemana kita lari. Tapi sholat saja ibu sampai sholat di depan kamar mandi. Rasanya. Ibu dari Juga Bu. Ibu dari pemerintah setempat mungkin sudah ada bantuan Bu untuk masalah trauma Bu, untuk psikologis apakah sudah ada? Ini dari Polres. Seperti apa Bu dari Polres bantuannya? Dari itu hari dari ini itu ada bantuan ini yang berlambangan apa ya, di depannya dari Kapolda. Jadi itu dengan datang juga dengan dokternya, mungkin itu dikasih obat. Ibu minta, Bu bisa tidak ibu ini malamnya tidur tidak bisa, kepala sakit, kurang tidur mungkin. Dikasihlah obat lambung sama obat tambah darah sama vitamin. Tapi alhamdulillah sudah bisa tidur. Berarti untuk sekarang bantuan sembako, obat-obatan itu sudah ada ya Bu. Cuman yang mungkin masih menjadi permasalahannya adalah tempat tinggal ya Bu ya. Yang masih ada trauma tersendiri. Oke Ibu, kalau begitu mungkin ada satu harapan Bu untuk kedepannya seperti apa? Mengingat gempa susulan yang masih terus terjadi ya Bu ya. Bagaimana? Tadi pagi aja juga masih sedikit terasa ya? Yang kita duduk situ masih goyang lagi. Jadi malam mau tidur kayak macam kita naik di dalam kapal laut kayak ini nih. Ya Allah, kapan ya Allah? Oke Bu, berarti mungkin harapannya supaya apa Bu? Ada harapan? Harapan ibu ke depan, mohon Bapak Presiden sama wakilnya perhatikan ibu dengan masyarakat yang ada di Ende, di Lokoboko ini yang kami dampaknya lebih ini nih. Maksudnya bisa bantuan supaya bisa ini Perhatian lebih banyak ya Bu. Ya, kami harapkan itu. Dan juga untuk bantuannya lebih untuk jangka panjang ya. Oke Bu Hartati, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bantuan yang jangka panjang lebih dapat datang lebih cepat ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Bu Hartati yang merupakan warga yang terkena dampak bencana di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Pastinya kami terus berharap agar bantuan yang
bantuan untuk jangka panjang untuk rumah ini dapat segera datang. Memang untuk sembako, untuk makanan ini saat ini sudah terpenuhi. Namun untuk bantuan-bantuan diharapkan dapat segera bantuan-bantuan untuk yang jangka panjang dapat segera hadir di wilayah ini. Kembali ke studio Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.